Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Novitarini, saya sebagai guru matematika di MTS Negeri 1 Alor, NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul ajar berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Mata pelajaran matematika pada bab relasi dan fungsi kelas 8. Fase yang saya ambil yaitu fase D pada kelas 8, materi fungsi dan relasi, waktunya 5 JP, elemen, aljabar, capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Model pembelajaran yang saya ambil discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Gambaran umum pada model ini yang pertama, rasionalisasi. Modul ajar ini membahas materi relasi dan fungsi. Yang kedua, materi pembelajaran mengandung pengetahuan fakta yaitu integrasi konsep relasi dengan keislaman dan keterkaitan konsep fungsi dalam kehidupan. Kedua, pengetahuan prinsip. Yang pertama, pengertian relasi, yang kedua, pengertian fungsi. Selanjutnya, pengetahuan prosedural yaitu menyatakan relasi dan fungsi dalam bentuk tabel, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Rencana asesmen yang akan saya lakukan yaitu tes formatif, yaitu tes esai pada LKPD 1, itu pada penilaian pengetahuan, dan pada penilaian keterampilannya yaitu unjuk kerja. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep relasi, itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ketiga, memahami konsep fungsi atau pemetaan, dan yang terakhir memahami istilah domain, kodomain, dan range dengan benar. Pemahaman bermakna pada modul ajar ini yaitu relasi, kemudian fungsi. Pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Jadi nanti guru memberikan gambar yang ditayangkan pada layar, dan kemudian peserta didik diminta memperhatikan gambar tersebut dan memberikan pendapat tentang apa yang mereka lihat. Yang kedua, apakah kalian dapat menjelaskan pengertian relasi dan fungsi? Itu adalah contoh dari pertanyaan pemantik yang akan guru sampaikan kepada siswa. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila di sini yaitu bernalar, kritis, kreatif, dan bergotong royong. Pemetaan kebutuhan siswa. Pemetaan kebutuhan siswa ini diambil pada pertemuan sebelumnya, yaitu guru memberikan satu soal dengan contoh. Kesiapan belajar siswa diketahui yang pertama pada kategori siap 1, yaitu peserta didik dapat mengerjakan latihan soal dengan benar berdasarkan contoh soal tanpa bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik dapat mengerjakan latihan soal dengan benar berdasarkan contoh soal dengan bimbingan guru. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan latihan soal tetapi salah sudah dengan contoh dan bimbingan guru. Itu masuk di kategori siap 3. Nama peserta didik di situ sudah saya cantumkan pada kategori siap 1, siap 2, dan siap 3. Konten yang diambil pada pemetaan kebutuhan siswa di sini sama, yaitu yang pertama konsep tentang relasi, yang kedua menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius, yang ketiga konsep fungsi atau pemetaan, dan yang terakhir memahami istilah domain, kodomain, dan range.
Selanjutnya masih ke pemetaan kebutuhan siswa untuk proses, yaitu pada kategori siap 1 peserta didik diberikan LKPD, dan pada LKPD-nya itu pada saat peserta didik mengerjakan dengan sedikit bimbingan guru dengan penguatan materi tanpa contoh soal, itu siap 1 pada kategori siap 1. Pada kategori siap 2 peserta didik mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru. Di sini bimbingan gurunya lebih daripada yang siap 1. Kemudian ada penguatan materi dan tanpa contoh soal. Dan yang ketiga, mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru, terdapat penguatan materi dan ditambah dengan contoh soal. Itu adalah proses. Yang ketiga, produk. Yang pertama, menyajikan data dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Ini yang diharapkan produk pada kategori siap 1. Kemudian yang kedua, menentukan domain, kodomain, dan range. Yang ketiga, menganalisis apakah data yang disajikan termasuk relasi atau fungsi. Pada kategori siap 2, menyajikan data dalam 2 bentuk, diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Dari 3 ini dipilih 2, terserah dari peserta didik. Yang kedua, menentukan domain, kodomain, dan range. Dan yang ketiga, menganalisis apakah data yang disajikan termasuk relasi atau fungsi. Pada kategori siap 3, peserta didik menyajikan data dalam 1 bentuk saja. Bisa dipilih dari 3, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan yang ketiga sama dengan kategori siap 1 dan siap 2. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama dan kedua yaitu 5JP, kegiatan pembelajaran pertemuan 1 dan 2 dengan topik relasi dan fungsi memiliki subtopik materi sebagai berikut, yaitu memahami pengertian fungsi dan relasi dengan cara siswa menyajikan data ukuran tinggi badan dan hobi dalam bentuk tabel, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, setelah siswa menyajikan data, siswa menganalisis dari data itu dan menarik kesimpulan apakah suatu data yang mereka tampilkan termasuk ke dalam relasi atau fungsi. Peserta didik dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Yang ketiga, peserta didik menentukan domain, kodomain, dan range dari data yang telah mereka sajikan. Tahapan kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal atau pendahuluan. Ketua kelas memimpin berdoa untuk menumbuhkan perilaku religius. Selanjutnya, melaporkan kehadiran siswa sebagai pembiasaan perilaku jujur dan disiplin. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, apersepsi tentang materi himpunan, yaitu materi sebelumnya sebagai dasar dari bab relasi dan fungsi. Kemudian membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Kelompok ini berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. Yang keenam, guru mengecek alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran, yaitu meteran, alat untuk mengukur tinggi badan, kemudian kertas karton dan spidol. Pada pertemuan sebelumnya, guru sudah meminta siswa untuk membawa alat dan bahan tersebut. Kegiatan inti. Pada model pembelajaran discovery learning, maka kegiatan inti yang pertama memberikan stimulus rangsangan. Peserta didik diminta memperhatikan gambar. Kemudian peserta didik memberi tanggapan apa yang dilihat dari gambar tersebut. Bisa peserta didik memberikan tanggapan atau pendapat. Mereka melihat kertas kuning atau
ada sebuah lingkaran yang dihubungkan dengan garis-garis dengan lingkaran yang lain, atau bisa saya melihat warna biru. Di situ adalah sebagai dasar siswa untuk merangsang dasar pemikiran pertama mereka, di mana gambar ini berkaitan dengan materi relasi. Guru tidak memberikan pendapat apakah pendapat siswa itu benar atau salah, karena itu adalah pemancing, stimulus untuk siswa. Yang ketiga, guru bertanya, apakah peserta didik mengetahui pengertian relasi dan fungsi? Kemudian, peserta didik dijelaskan mengenai integrasi materi relasi dengan keislaman, di mana materi relasi berkaitan dengan integrasi keislaman disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihuna baina akhwatkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu jika berselisih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nilai-nilai spiritual terungkap dalam tahapan-tahapan aktivitas pemahaman materi melalui konteks silaturahmi. Sebagai pengalaman belajar, silaturahmi adalah relasi dan nilai-nilai spiritual yang berarti menyambung tali persaudaraan dan memerankan akhlak mulia, yaitu sikap saling memaafkan. Itu adalah integrasi keislaman pada materi relasi dan fungsi. Selanjutnya, peserta didik dijelaskan mengenai keterkaitan fungsi dengan kehidupan nyata melalui gambar. Pada gambar tersebut terlihat peserta kontingen SEA Games, di mana setiap peserta membawa bendera masing-masing. Bendera merupakan identitas suatu negara, jadi tidak mungkin suatu negara memiliki bendera lebih dari satu. Maka konsep ini mewakili konsep fungsi atau korespondensi satu-satu. Itu adalah keterkaitan materi fungsi pada kehidupan. Langkah selanjutnya, peserta didik diberi penguatan tentang pengertian relasi dan fungsi oleh guru. Fase yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik diberikan sebuah permasalahan yang terdapat pada LKPD 1 mengenai data tinggi badan dan hobi yang dimiliki siswa. LKPD 1 pada kelompok siap 1 dan 2 sama, yaitu berisi penguatan materi, relasi dan fungsi tanpa contoh soal. Sedangkan LKPD 1 pada kelompok siap 3 berisi penguatan materi, relasi dan fungsi dengan contoh soal. Itu merupakan proses. Yang selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi masalah pada LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Pada fase ketiga, model discovery learning yaitu mengumpulkan data, peserta didik mulai mengukur tinggi badan masing-masing anggota kelompoknya, bisa dari anggota kelompok yang lain. Kemudian peserta didik mendata hobi setiap anggota kelompok. Untuk hobi bisa lebih dari satu. Dan yang ketiga, data yang diperoleh ditulis pada tabel yang sudah tercantum pada LKPD. Fase yang keempat yaitu mengolah data. Yang pertama, peserta didik berdiskusi untuk mengolah data yang diperoleh dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Di sini dibedakan untuk kategori siap 1 membuat atau menyajikan data dalam 3 bentuk. Untuk kategori siap 2 bisa memilih 2 saja dari 3 bentuk itu, dan
Fase dan kategori siap yang ketiga hanya memilih satu. Selanjutnya, peserta didik dikategorikan siap 1 menyajikan dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, untuk nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya, untuk yang nomor 5, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mereka masing-masing untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan mengenai data yang telah dikumpulkan dan dinyatakan atau disajikan dalam bentuk diagram panah atau himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Apakah data yang telah mereka buat termasuk dalam relasi atau fungsi? Selanjutnya, peserta didik berdiskusi menentukan domain, kodomain, dan range dari data, baik melalui literasi atau internet. Peserta didik bisa melihat dari membaca buku atau dilihat dari internet. Fase selanjutnya yang kelima, memverifikasi hasil pengolahan data. Peserta didik dengan bimbingan guru membahas penyelesaian masalah dengan cara yang pertama, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. Yang kedua, peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, fase terakhir, penarikan kesimpulan. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan penutup, melakukan review. Yang kedua, meminta peserta didik untuk memberikan refleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan. Yang ketiga, memberikan reward bagi siswa yang aktif selama pembelajaran, aktif dalam kelompok, dan memotivasi siswa yang belum aktif selama pembelajaran. Yang kelima, memberikan penugasan untuk pendalaman materi melalui permasalahan, relasi, dan fungsi. Penilaiannya di sini untuk aspek pengetahuan yaitu penugasan pada LKPD 1 berupa soal esai. Untuk aspek keterampilan yaitu unjuk kerja, presentasi di depan kelas, bentuk penilaiannya lembar unjuk kerja. Ini adalah lampiran 1 yaitu LKPD. Di sini LKPD untuk kategori siap 1 dan 2 berisi penguatan materi, relasi, dan fungsi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya di situ dan langsung dengan soal. Di sini tanpa adanya contoh soal. LKPD 1 pada kategori siap 3 berisi tujuan pembelajaran, penguatan materi disertai dengan contoh. Kemudian ada soalnya. Lampiran yang ketiga berupa indikator soal di sini. Soalnya ada 5 pada LKPD tersebut. Soal pertama yaitu peserta didik dapat menggambarkan data tinggi badan yang diperoleh dalam bentuk diagram panah. Soal yang kedua, menggambarkan data hobi yang diperoleh dalam bentuk diagram panah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengambil kesimpulan suatu data adalah relasi atau fungsi. Soal yang keempat, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Soal yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan domain, kodomain, dan range. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian untuk pengetahuan. Nomor 1, aspek yang dimunculkan tanpa menjawab apapun, skornya 0, membuat diagram panah tidak sesuai dengan data, skornya 5, membuat diagram panah sesuai dengan data, skor maksimalnya 10. Nomor soal yang kedua, tanpa menjawab apapun 0, membuat diagram panah tidak sesuai dengan data, skor 5, membuat diagram panah sesuai dengan data, skor 10, skor maksimal. Soal yang ketiga, aspek yang dimunculkan kesimpulan salah, alasan salah, bernilai 2.
Yang kedua, kesimpulan salah, alasan benar bernilai 6. Kesimpulan benar, alasan salah bernilai 6 juga. Dan kesimpulan benar, alasan benar bernilai 10. Nomor soal yang keempat, tanpa menjawab apapun, skor 0. Yang kedua, menyatakan data dalam bentuk lainnya tidak sesuai data berskor 5, menyatakan data dalam bentuk lainnya, dan sesuai data bernilai 10. Nomor soal yang kelima, tidak dapat menyebutkan domain, kodomain, dan range atau tidak menjawab berskor 5. Yang kedua, dapat menyebutkan dengan benar 1 di antara 3 domain, kodomain, dan range bernilai 3, dapat menyebutkan dengan benar 2 di antara domain, kodomain, dan range bernilai 6, dapat menyebutkan semua benar bernilai 10. Di mana nilai diperoleh dari jumlah skor dibagi 50. 50 ini adalah jumlah skor maksimal dari 5 soal dikalikan dengan 100. Itu untuk rubrik penilaian pengetahuan. Selanjutnya rubrik penilaian keterampilan. Di sini aspek yang dimunculkan kelancaran dalam presentasi. Di sini yang dinilai penilaiannya yaitu kurang, sedang, baik, sangat baik. Dan skornya di situ 1, 2, 3, 4 dalam bentuk satuan. Penjelasan dalam presentasi, aspek selanjutnya, dan aspek yang terakhir jawaban terhadap tanggapan peserta didik lain. Total skor yaitu skor yang diperoleh dibagi 12. 12 adalah jumlah dari skor maksimal 3 aspek yang dinilai dikalikan dengan 4. Di sini dibuat nilai dalam bentuk satuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.